Darahnya kurang nyaman baginya. Biasanya darahnya pahit. Karena pembekuan darah radang. Nah, taruh aja lintah cepat. Waktu itu awalnya. Nah, ketemulah kita dengan yang namanya terapi lintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kita ada untuk kedua kalinya ya. Untuk kedua kalinya kita ada di kediaman Bang Ayib. Abah Sultan. Abah Sultan. Iya. Nama kerennya Abah Sultan Bang ya. Iya. Inge. Sebelumnya vlog sebelumnya kita membahas masalah sejarah Banjar, sejarah Khatib Dayan. Khatib Dayan. Dan itu udah panjang lebar dibahas oleh beliau. Dan itu sangat membantu teman-teman kita yang di Banjarmasin untuk khususnya untuk suku Banjar untuk mengenal lagi siapa beliau. Dan sekarang ini adalah hal yang luar biasa sekali untuk kita melihat kemampuan dari seorang Sidin ini. Ya, jadi kita di sini akan membahas masalah terapi lintah. Oke. Iya. Nah, jadi terapi lintah ini mungkin belum banyak yang dengar Bang ya. Iya. Oke. Cuman beliau sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengobatan tersebut dan kita mungkin akan melihat bagaimana nanti kita melihat ke prakteknya Bang ya. Bisa. Oke. Cuman paling kita ini penasaran. Abang inilah. Kenapa menjadi terapis atau ya penggiat terapi lintah Bang? Sejarahnya itu panjang sebenarnya. Jadi kan bermula dari memang kita sekitar umur 30-35 tahunan itu sering sakit yang namanya asam urat. Nah, itu ciri khas orang Banjar biasa asam urat. Terus juga kolesterol, sakit kepala. Nah, lalu di situ kita coba-coba searching di dunia maya, di internet, berbagai pengobatan yang memang untuk penyembuhan masalah asam urat, kolesterol juga kan waktu itu awalnya. Nah, ketemulah kita dengan yang namanya terapi lintah. Wah, kita pikir nih unik juga nih. Nah, terapi lintah ini kan ibaratnya kalau sekarang nih untuk di daerah Banjarmasin ini rasanya tuh sulit waktu itu. Ada di daerah Jawa itu ya kebanyakan daerah Bandung, Jakarta juga ada kan. Nah, sebagian daerah Jawa Timur juga. Cuman untuk mencapai lokasi sana kan kita perlu biaya. Nah, mulailah kita belajar masalah apa ya istilahnya kan, cara kerja lintah itu apa, terus khasiatnya itu untuk apa aja, dan ternyata sesuatu yang luar biasa menurut kita. Nah, bahkan ada cendekiawan Muslim Ibnu Sina dulu yang memang populernya dengan terapi lintah. Nah, beliau yang pertama kali mengenalkan masalah terapi lintah ini di benua Eropa waktu itu 1000 tahun yang lalu. Nah, itu padahal kalau kita lihat dari sejarah sendiri, pengobatan dengan media lintah ini itu 3000 sampai 5000 tahun yang lalu udah ada. Sudah ada Bang ya? Sudah ada. Jadi itu di pengobatan Mesir kuno itu udah ada pakai metode lintah untuk beberapa penyakit tertentu. Terus juga di pengobatan Cina, terus India, Ayurveda juga ada. Nah, kita juga ada teman yang memang spesialis belajar pengobatan lintah ini di India, seorang dokter dari Bali. Kita sering komunikasi dengan beliau waktu itu kan ya berbagi pengalaman lah. Karena beliau memang langsung belajar ke India masalah pengobatan lintah ini, yang dari sisi medisnya juga ada, terus spiritualnya juga ada. Nah, kembali lagi kalau kita menyimak dalam sejarah lintah ini, memang kalau di dalam kitab Ibnu Sina itu Canon of Medicine kalau tidak salah itulah,
itu ada sedikit sejarah tentang lintah. Nah, entah benar atau ada kan nih kita mulai sejarahnya. Jadi itu di zaman ketika Nabi Ayub itu kan sakit seluruh batang tubuhnya, sampai busuk lah kata orang. Nah, itu ada ulat yang grogoti kan, sampai sisa tinggal jantung sama lidah. Ibaratnya hampir, ibaratnya yang lain sudah hancur, seluruh tubuhnya itu hampir. Di situ Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya jantung dan lidahku ini juga hancur, ibaratnya digerogoti oleh penyakitku ini, oleh ulat ini, ibaratnya kan, kayak apa lagi aku memuji dirimu. Nah, di situ ketika Nabi Ayub berdoa seperti itu, gugurlah ulat nih. Jadi ulat yang jatuh sampai ke tanah, ke air, itu menjadi lintah. Jadi terus ulat yang kada sampai jatuh ke tanah, masih di udara, itu jadi yang namanya lebah. Dari kedua binatang inilah keluar khasiat yang luar biasa. Dari lebah keluar madu. Dari lintah keluar enzim yang untuk mengobati. Kalau ditutup. Nah, tapi kalau dibuka aja itu ya 2 jam sudah berhenti. Ditutup gimana, Bang? Ditutup pakai kapas nanti, kapas plester. Karena apa, dia netes terus. Begitu liur lintah masuk ke dalam darah, terus disemprotkannya, darah yang awalnya beku itu jadi encer. Nah, itu salah satu fungsinya kenapa pakai lintah. Sementara kenapa kita ibaratnya sering sakit-sakitan, sering tegang, terus sering ada terjadi peradangan karena ada pembekuan darah. Nah, sementara lintah mengencerkan darah. Pembekuan darah itu apakah memang posisi darahnya masih jauh di dalam ini atau di dalam daging? Nah, itu kembali lagi masalah keefektifan lintah. Kalau kita bicara masalah keefektifan lintah itu otomatis harus ada pembanding. Nah, ini berhubungan misalnya kalau kita bandingkan dengan teknik pengobatan bekam. Ya, ini kan di Islam juga tren itu ya, Bang. Kalau di Islam kan yang memang diajarkan Nabi bekam. Nah, bekam dan lintah itu cara kerjanya hampir sama. Benar. Artinya itu mengeluarkan darah baik itu nah, cuman kalau bekam lebih pada mengeluarkan darah yang memang sudah mati. Biasanya itu menguap antara kulit dan daging. Nah, naik ke atas kan. Nah, itu yang memang diambil oleh kop dari bekam itu kan. Nah, sementara bagian darah yang di dalam tubuh bekam nggak bisa ngambil. Nah, permasalahannya seandainya orang itu di dalam bagian tubuhnya, darah di bawah daging, misalnya di saraf itu beku, itu lebih efektif dengan menggunakan lintah. Karena apa? Begitu lintah menggigit, dia menyemprot. Nah, radius semprotannya itu, khasiat dari semprotannya itu, kalau menurut penelitian itu sekitar 70 cm maksimal. Masuk ke dalam ya, Bang? Artinya itu menyebar. Misalnya kita taruh katakanlah di sini, kasih aja di sini. Artinya itu efeknya dari khasiatnya itu. Nah, karenanya ngikut di darah. Begitu enzim itu kena darah yang kena itu langsung encer, Bang. Nah, di situ jadi semacam obat bagi darah kita. Dan darah itu jadi muda biasanya. Nah, permasalahan kita ini kan kenapa sering sakit karena pembekuan darah. Darah beku misalnya di bagian leher sakit pegal karena ada terjadi pembekuan darah di situ. Kita taruh aja lintah beberapa ekor. Terus misalnya di kaki terjadi asam urat, pengkristalan di dalam darah itu kan. Taruh lintah, kristal tuh keluar sendiri nanti. Itu yang itu, enzimnya tadi itu ya, Bang? Jadi ada di lintah itu namanya enzimnya itu zat hirudin. Jadi zat hirudin itu zat untuk mengencer darah.
Itu yang bakalan yang darah beku yang bisa langsung. Jadi enzim hirudin ini kalau di dunia kedokteran memang ada. Tapi antara hirudin yang dihasilkan lintah dan yang dihasilkan oleh dunia medis kedokteran itu lebih efektif yang lintah karena dia bisa masuk ke saraf terkecil. Kalau misalnya pakai bekam kan, bekam tuh memang ada yang ukuran kecil, ada yang gede bang ya. Kalau lintah kan ukurannya kalau untuk bagian-bagian tertentu pasti dapat aja ya bang. Itu kalau misalnya pakai lintah ini kan binatang ya bang ya. Ada nggak bang tempat-tempat tubuh manusia yang nggak bakalan bisa menggunakan lintah? Misalnya ini bahaya nih kalau pakai lintah gitu. Sebenarnya kalau dibilang bahaya lebih pada penyakitnya. Ada penyakit tertentu yang memang tidak bisa lintah digunakan di situ. Nah, untuk bagian tubuh yang tidak bisa digigit oleh lintah itu biasanya itu bagian telapak kaki. Telapak kaki? Karena tebal. Nah, jadi dia memang bagian kulit yang lebih lembut. Di sini juga pada bagian sini biasanya kan. Nah, itu. Kalau ulum bisa minta penilaian persenan pian menggunakan lintah ini, keberhasilannya bang? Berapa persen? Keberhasilannya untuk penyakit seperti gangguan darah, pengentalan darah itu hampir 90%. Wah, mantap ini. Kenapa? Ya itu tadi, sekental-kentalnya darah begitu kena lintah. Liurnya tadi bang ya. Katakanlah kalau kita jenis penyakit misalnya kolesterol, wah itu begitu lintah ditaruh di situ bagian yang memang beku, itu begitu lintah sekitar 1 jam aja, itu udah berasa efeknya itu. Begitu lintah katakanlah 15 atau 20 menit aja sudah begitu, itu udah kerasa. Nah, apalagi tinggal banyaknya aja lagi berapa ekor yang kita taruh di situ. Nah, ini bang, kalau yang pengobatan menggunakan lintah ini udah dari mana aja bang yang datang ke sini bang? Kalau yang datang rata-rata itu yang untuk seluruh Kalsel pernah ke sini bang ya. Yang jauh itu ada pernah, bahkan kita pernah sampai ke Samarinda. Orang yang dari Kalteng yang datang ke sini juga ada sering. Terus dari Tanah Bumbu, terus Tarjun itu dulu. Terus kita juga melakukan pengobatan sampai ke Samarinda, Balikpapan, Samarinda. Kita yang datangin ke sana. Pas soalnya waktu itu memang kita pas ada acara ke sana kan, ada yang minta pengobatan lintah karena dia nggak bisa datang ke sini, ya sudah kita yang ke sana. Jadi sobat-sobat Followers 1.0 channel, nanti kalau misalnya sobat-sobat pengen praktek, maksudnya pengen pengobatan terapis lintas, bisa nanti menghubungi nomor beliau di sini ya. WA bang ya? Bisa. WA ada di Instagram ada juga. Nanti langsung aja hubungi, nanti insya Allah langsung direspon sama beliau. Dan kalau kita membahas masalah praktek, itu nggak abdol kalau kita tidak melihat tempat prakteknya bang ya. Siap. Tempat prakteknya di sini juga ya bang ya? Ada. Nah nanti penasaran di mana tempat prakteknya dan bagaimana cara kerja lintahnya, ikutin terus. Untuk yang kebanyakan ada yang duduk, terus kebanyakan ada yang duduk di sini, ada yang berbaring. Nah, kalau dia bagian belakang misalnya bisa berbaring di sini. Ini sobat-sobat terus ada yang mau mencoba silahkan. Mencoba gimana nih Bang Musuk? Oke, siap. Kita sudah punya relawannya. Silahkan. Mau duduk atau berbaring? Yang mana nih? Bisa berbaring bisa. Yang sini Bang. Tangan, kalau tangan aja udah berbaring aja dah. Baring ya. Dah, silakan. Kalau ada pasien datang sini, pian langsung kayak menangani bang. Kadang-kadang kita nih ada asisten kita. Oh ada asistennya. Jadi ini pengobatan apa yang ini tangannya ini apa pernah selio kan? Kayaknya daerahnya membekuan nih. Daerah mana? Daerah sini.
Sini bang. Oke, bisa langsung ditangani nih. Mau ntar, yang sakit daerah mana sini? Sini bang. Oh berarti langsung sini aja dah. Nah udah, coba Pak. Ya tolong nih tangannya. Oh, ada anunya bang. Asistennya. Ada asisten. Berduduk kak? Nyaman berduduk apa udah berabah? Nyaman berduduk. Ah ya terserah berduduk aja. Supaya lebih kelihatan nyamera. Lebih bekam. Kotak pertama dulu. Oh iya, bentar. Nah, kan mati. Ya, jadi ini kita akan mencoba praktek langsung pengobatan terapi lintah. Ini lawan Abang siapa? Abang Dayat. Bang Dayat. Nah, Bang Dayat ini asistennya beliau tadi. Dia akan langsung mempraktekkan bagaimana cara pengobatan terapi lintah ya. Ini kita pakai berapa ekor, Bang? Pakai 1 ekor aja cukup. 1 ekor cukup ya? Cuman di sini cuma satu. Cuma 1 aja ya? Itu aja. Biasanya berapa lama ini, Bang? Kalau untuk praktek tuh biasa 1 jam. 1 jam ya? 1 jam waktunya. Oke. Nah, jadi ini masih proses, belum memulai. Jadi ada banyak caranya. Dan tapi yang paling penting adalah tusuk jarum aja. paling penting adalah harus ada lintahnya ya. Ini sebanyak ini Bang, berapa ekor di dalam ini? Sekitar 50 ada. 50 ekor ya? Masih ada di gudang masih banyak. Oh, ini kalau Abang sendiri pakai anu juga Bang? Kayak apa namanya? Melihara kah sendiri atau? Kita beli langsung langsung dari ya? pengumpul kan, di daerah apa? Di daerah Plehari. Nah, nanti kita ambil barangnya di sana. Kalau yang biasa pian pakai jenisnya Bang, untuk pengobatan terapi pian? Ini kalau kita di Banjar itu ya jenis pacat hadangan. Pacat hadangan. Pacat hadangan. Jadi untuk lintah sekali pakai. Jadi lintah itu nggak bisa berkali-kali dipakai. Karena itu kan sudah menghisap darah orang tuh. Okay. Nah, jadi setelah dipakai itu langsung dimatikan biasanya. Oh, kayak jarum suntik ya? Supaya steril ya? Supaya steril. Oh. Jadi cukup sekali. Dia bisa sebenarnya untuk mengobati lagi, cuma itu prosesnya 6 bulan kemudian. Oh, untuk menetralisir badan sendiri itu Bang. Jadi 6 bulan kemudian kalau kita kita pakai lagi bisa. Tapi kan ibaratnya yang penting kita ngambil di alam. Di alam kan masih banyak. Oh iya. Nah, ini masih proses ya. Kita gunakan 1 ya? 1 aja. 1. Langsung anu aja, langsung di ini udah usah pakai bekam itu, biasanya keluar aja darahnya langsung. Bagian sini, jangan. Di mana tadi yang sakit? Sini. Sini. Oh, sini kalau di sini bisa, coba di sini dulu. Kalau dia mau, soalnya kan dia agak tebal biasanya. Kalau nggak bisa, bagian atasnya. Oh, ini dilubangi dulu Bang? Atau dilekam dulu. Oh. Biar untuk memancing darah keluar. Jadi begitu ada darah, dia langsung bisa. Iya. Kalau udah dipancing dengan darah, biasanya jalan-jalan dia. Nah, kayak ngasihkan posisi yang jelas tuh Bang ya. Kan udah jelas posisi sakitnya di situ. Okay. Kita coba aja. Kalau dia mau, nah berarti udah pas. Nyedot. Nah, Oh, berasa Bang? Terasa. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya itu seperti ditusuk jarum, digigit semut merah. Terus sekitar antara 1 sampai 5 menit. Setelah itu begitu enzimnya udah masuk nyebar, itu udah nggak terasa lagi. Nggak terasa sakit lagi Bang. Nggak terasa lagi. Mau nggak? Kalau kau mau. Ini kalau jenis yang kalau lintah ini ada jenis perempuan dan laki-laki nggak Bang? Ya, hermafrodit, laki perempuan. Oh. Laki perempuan. Jadi tidak ada jenis kelamin. Ya. Tidak ada jenis kelamin ya. Ini sudah mulai nyedot ya? Udah. Biasanya kalau kepalanya ke atas, nah itu dia nyedot.
Tapi ini proses melubangi kayaknya itu. Oh jadi dia Kadang-kadang begitu 1 menit bisa aja dia lepas, nggak mau. Bisa terjadi karena mungkin darahnya kurang nyaman baginya. Biasanya darahnya pahit. Bisa gitu atau loh. darah kotor. Tapi kalau yang di save ini pasti darahnya beku itu bang ya? Pokoknya biasanya kalau ada keluhan kan biasanya tuh artinya tuh ada penyumbatan. Penyumbatan. Biasanya ada penyumbatan. Nah tinggal langsung kita taruh aja di situ. Nggih. Nah itulah salah satu efektivitas lintah. Di mana ada sakit kita taruh aja di situ. Dan efektifnya juga dipasang di mana aja bisa bang? Bisa. Kalau Bisa. pakai bekam itu kan agak repot ya bang. Susah, repot. Terus juga sisi lainnya ada obat yang ditaruh di tubuh kita kan dari enzimnya itu. Kan. Oke. Nah itu yang berkhasiat untuk melancarkan darah. Kalau ini kan di luka ini badannya kulitnya habis disedot sama lintah itu pulihnya cepat juga nggak bang? Pulihnya sekitar 1 minggu kering sendiri dan istimewanya juga tidak ada infeksi. Itu bisa dipastikan bang? Bisa dipastikan karena ada anti infeksinya, ada di liurnya itu udah masuk semuanya. Makanya orang yang gigit lintah kadang mau benanah. Kita kan kalau luka bisa aja infeksi. Nah kalau lintah ada. Makanya berarti kalau orang kena kencing manis, sangat pas. Ini sering nangani orang yang sudah busuk, sudah kencing manis benah-benana. Sudah sering ada yang di kaki, ada yang jadi di ini, kan. ini terasanya kayak digigit semut. Kalau sobat-sobat Probus pengen coba langsung aja datang ya. Langsung aja datang. Ini alamatnya di mana bang? Jalan HKSN, Komplek Kebun Jeruk, Permai, jalur 6, nomor 2. Nomor 2. Nggak susah nyarinya, jadi paling depan rumahnya. Jadi nggak bakalan kesusahan. Parkir mobil 3-4 buah bisa aja. Nah, ya itu paling penting sih kalau orang jadi jauh bang ya. Dan bisa juga untuk panggilan, artinya dipanggil bisa kita. Kadang-kadang ada orang yang segan datang ke sini karena memang kesibukan juga. Kita yang datang, cuma di situ ada biaya transportasi lah, tergantung jauh jaraknya. Nah, itu bisa dibicarakan nanti biasanya. Kalau biasanya yang praktek orang yang pengen pengobatan ke sini itu kebanyakannya itu diobatinnya gara-gara penyakit apa bang? Yang paling sering itu asam urat, kolesterol, sakit kepala, pembekuan darah, terus untuk jenis kanker payudara. Nah, kanker yang memang berada di luar kulit. Kanker payudara kan busuk. Nah, kalau kankernya di dalam, nggak bisa dia. Nah, terus kencing manis. Biasanya yang busuk itu kan bekak. Kalau kena sentuh sakit itu. Karena pembekuan darah radang. Nah, taruh aja lintah cepat. Biasanya orang habis tabrakan terus patah tulang misalnya bengkak gitu. Nah, biar darahnya lancar, taruh lintah. Jadi kada nyeri biasanya. Lipoma, benjolan di bagian sini biasanya kan. Nah, itu bisa dikeluarkan. Terus juga ada yang pernah suntik silikon di dagu itu kan, ada yang peradangan itu. Tapi itu prosesnya lama soalnya itu kan semacam gel. Itu susah keluarnya. Tapi mengurangi peradangan berhasil. Jadi kalau misalnya radang sakit kan, kita obati dengan itu. Kalau berarti peradangan itu karena gara darah beku itu bang ya? Iya. Oke, tadi sobat-sobat Probus 1.0 channel kita udah melihat bagaimana cara kerja pengobatan lintah. Jadi tadi dikasih luka dulu, darah dulu, baru nanti ditampilkan untuk memancing lintahnya. Jadi motong sedikit. Kadang-kadang orang salah persepsi. Katanya wah pengobatan lintah itu waduh ngeri, geli. Bayangannya kan lintah itu jalan nanti. Nah, begitu seperti tadi kan, jadi badan lintah itu kita bungkus dengan tisu. Terus cuman yang nongol itu bagian mulutnya aja. Benar. Nah, jadi persepsi orang tentang lintah itu begitu
lihat praktek langsung di lapangan jauh beda. Ya, jadi ini perlu diperjelas lagi ya bagi sobat-sobat yang agak trauma dengan binatang yang melata dan sejenisnya. Di sini aman karena ditutupi tadi Bang ya, hanya dilihatin. Dan lintah untuk satu kali pakai. Satu kali pakai. Oke. Ya. Dan ulun juga mendengar nih Bang, selain pian menjadi menjalankan praktek terapi lintah, pian ada pengobatannya lain juga ya Bang? Untuk pengobatan lain kita memang di bidang herbalis, artinya pengobatan herbal. Okay. Jadi kita salah satu profesi yang lain memang nyambung aja sebenarnya dengan lintah. Jadi kan lintah kadang-kadang orang ada keluhan misalnya penyakit asam urat, kolesterol. Nah setelah diterapi lintah kadang-kadang orang nyari obat penunjang. Untuk yang di rumah Bang ya? Di rumahnya. Jadi kita memproduksi obat sendiri dari bahan racikan herbal, daun-daunan, akar, terus kita proses. Itu pian sendiri? Kita proses sendiri. Di rumah atau? Di rumah. Di rumah sini. Nah, jadi terus itu semuanya dalam bentuk tablet sudah. Oh. Jadi ada beberapa jenis obat yang berupa kapsul, kadang-kadang itu sebagai penunjang. Nah, itu yang untuk yang seperti asam urat, kolesterol, terus kanker, tumor juga kan. Atau yang memang ragu dengan terapi lintah. Nah, jadi terus lintah ini juga ada produk turunannya kalau kan dari kita. Jadi kita orang sering mengenal yang namanya minyak lintah. Nah itu. Nah, ini minyak lintah ini menarik nih. Itu kayak mana bentukannya Bang? Itu dari lintah sendiri. Memang kan? Dari lintah. Diproses. Diproses, istilahnya kan. Lintah ini sebenarnya dia tidak menghasilkan minyak, cuman ada enzim. Nah, enzim itu kalau dipanaskan dengan suhu yang maksimal itu tidak bisa untuk menghasilkan minyak. Jadi memang ada teknik tertentu. Terus juga ada ramuan penunjang lain. Nah, itu makanya kita kalau bilang orang minyak lintah, kita bukan menyebut minyak lintah. Jadi produk yang memakai salah satu bahannya itu lintah. Oke, jadi bahan-bahannya ada beberapa binatang yang kombinasikan itu yang memang untuk proses menghasilkan minyak tertentu. Nah, terus salah satu bahannya itu lintah. Oke. Dan kalau misalnya nih, kan kalau pengobat ini termasuk pengobatan anu nggak Bang? Alternatif bukan Bang? Boleh dibilang alternatif. Kalau misalnya nanti perwas kami pengen nanya, apakah ini sudah ada izinnya misalnya? Kalau untuk izin kita masih dalam proses kadang-kadang. Kemarin pernah kita konsultasi juga sama teman yang memang ya sebenarnya izin memang perlu katanya kan, apalagi kan kalau kita mau menjalani secara profesional, lebih profesional. Nah, untuk saat ini kita juga masih dalam proses Bang ya. Proses itu kan. Nah, termasuk izin misalnya kita untuk obat itu untuk kalangan sendiri kan biasanya. Nah, itu aja sih kalau kita. Itu kalau yang masan-masan obat herbal pian itu ada nggak dari luar kota Bang? Wah, itu hampir seluruh Indonesia, sampai Malaysia. Berarti sudah sampai mancanegara Bang? Nah, sudah sampai mancanegara. Cuman istilahnya ya itu sebatas memang racikan keluarga kan. Untuk mempermudah orang kita buat dalam kapsul. Nah, jadi untuk penguat kalau misalnya sudah habis terapi ya minum obat itu Bang ya. Kan, ya. Jadi untuk kalangan sendiri lah biasanya. Cuma ada yang memang nggak mau pakai lintah, dia langsung beli obatnya ya kita sediakan obat herbalnya. Baik, terima kasih Bang ya. Iya. Ini banyak banget yang sudah kita dapat dari beliau tentang terapi lintah, dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana prakteknya ya Bang ya. Dan sobat-sobat Tribas jangan ragu untuk praktek di sini. Dan apalagi kalau punya penyakit asam urat ya Bang ya, kolesterol, kanker payudara, diabetes. Nah, diabetes itu adalah penyakit penyakit yang bahaya, tapi jantung. Dengan terapi lintah Insya Allah Bang ya, itu semua bisa diatasi. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.